Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramukti Suryawardana dengan NIM 112112228, mahasiswa SIE Bank BPD Jawa Tengah. Di sini kita akan mengerjakan soal latihan 2. Tugasnya yaitu mencari data dosen dari SIE Bank BPD Jawa Tengah sebanyak 25 orang. Kemudian yang pertama yaitu tentukan min, median, modus, nilai data terkecil, data terbesar, rentang, simpangan baku, variabel, koefisien kurtosis, koefisien squeeziness untuk variabel usia dosen di kampus STIE. Kemudian yang kedua buat grafik batang untuk presentase dosen berdasarkan bidang keahlian. Kemudian yang ketiga grafik batang untuk presentase dosen berdasarkan tingkat pendidikan. Yang keempat, grafik lingkaran menggunakan rata-rata usia dengan berdasarkan bidang keahlian. Kemudian grafik garis yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. Di sini terdapat data 25 dosen yang ada di STIE Bank BPD Jawa Tengah. Di sini terdapat 6 variabel. Yang pertama nama dosen, kemudian gender, lalu ada usia, kemudian tingkat pendidikan, kemudian bidang keahlian, dan yang terakhir status. Untuk variabel yang pertama kita tulis nama, kemudian untuk tipenya kita pilih string, kemudian untuk weight-nya kita ganti 40, kemudian desimal tetap 0, kemudian labelnya kita ganti dengan nama dosen, kemudian value-nya kita non, missing non, kemudian kolomnya kita sesuaikan sesuai dengan weight yaitu 40, kemudian alihnya kita pilih left dan measure-nya nominal. Kemudian untuk yang variabel kedua kita ketik gender, kemudian kita pilih tipenya string, kemudian untuk weight-nya kita ganti 1, kemudian desimalnya 0, kemudian labelnya kita ganti menjadi gender, kemudian untuk value-nya tetap non, missing-nya juga non, kemudian kolomnya kita ganti menjadi 8, left dan nominal. Untuk variabel ketiga kita ketik usia, kita pilih numerik untuk tipenya, kemudian weight-nya kita ganti 2, desimalnya 0, labelnya kita ganti menjadi usia, untuk label kita ganti menjadi usia, kemudian non, kemudian kolomnya 8, alihnya kita ganti left dan measure-nya kita ganti scale. Kemudian untuk variabel yang keempat yaitu pendidikan, kemudian tipenya kita pilih string, kemudian weight-nya kita ganti jadi 2, kemudian desimal 0, labelnya kita ganti tingkat pendidikan, value missingnya masih 0, kolomnya kita sesuaikan menjadi 8, kemudian like-nya left dan measure-nya nominal. Untuk variabel kelima kita ketik yaitu keahlian, kemudian tipenya string, kemudian weight-nya kita ganti 10, desimalnya 0, labelnya kita ganti bidang keahlian, value dan missingnya tetap 0, kemudian kolomnya kita ganti 15,
align-nya tetap left dan measure-nya nominal. Lalu untuk variabel yang keenam kita ketik status, kemudian untuk tipenya kita string, kemudian untuk weight-nya kita ganti 15, desimal tetap 0 dan labelnya kita ganti status, kemudian value dan missing none, kolomnya tetap 8, align-nya left dan measure-nya tetap normal. Oke, setelah itu kita copy data yang ada pada Excel. Kemudian kita paste ke variabel data view di aplikasi SPSS. Kemudian kita paste, maka sudah bisa terlihat di aplikasi SPSS bahwa variabelnya sudah terisi ya teman-teman. Nah, untuk usianya kita mengisi sendiri sesuai dengan sesuai dengan data yang ada di Excel. Setelah datanya lengkap di SPSS, kemudian kita lihat soal. Yang pertama, menentukan mean, median, modus, nilai terkecil, terbesar, simpangan baku, varian, koefisien Cortesius, koefisien quickness untuk variabel usia dosen di kampus STIE. Kemudian kita klik analis, kemudian kita pilih deskriptif statistik. Kemudian kita pilih frekuensi, kemudian kita masukkan variabel data usia dosen, kemudian kita pilih statistik, kemudian isikan data-data apa saja yang ingin kita ketahui, kemudian kita klik continue, kemudian kita ke OK. Setelah itu, aplikasi SPSS akan menyajikan data-data apa saja yang kita perlukan tadi, seperti mean, median, modus, statis defisiasi, variansi, hingga ke jaraknya. Dan di sini dapat terlihat data-data apa saja yang tadi kita ingin ketahui, dan aplikasi SPSS akan menampilkannya. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu buat grafik batang untuk presentasi dosen berdasarkan bidang keahliannya. Pertama kita pilih menu Graph, kemudian kita pilih bar, kemudian kita pilih simple dan kita klik define.
Di sini kita pilih menu percent of case. Kemudian kita masukkan data bidang keahlian ke menu kategori or axis. Kemudian kita klik OK dan aplikasi SPSS akan mengolah data tersebut. Oke, di sini sudah terlihat diagram batang berdasarkan bidang keahlian dosen. Namun di sini belum terlihat presentasinya. Untuk itu kita klik 2 kali di bagian batang, grafik batang. Kemudian kita pilih show of labels atau seperti yang ada di gambar. Kemudian kita pilih close. Maka akan terlihat presentasi bidang keahlian dari dosen di STIE. Dan ini sudah menjawab untuk soal yang B. Untuk soal yang C itu sama dengan yang B, cara membuatnya hanya saja kita mengganti variabelnya dengan variabel tingkat pendidikan. Yang pertama kita pilih menu grabs, kemudian kita pilih menu bar, lalu kita pilih simple dan kita pilih define. Sama seperti tadi, masih percent of case, namun variabel tingkat pendidikannya kita rubah di kategori axis, lalu kita klik OK. Oke, di sini sudah terlihat diagram batangnya, namun belum terlihat presentasinya. Sama seperti tadi, untuk bisa melihat presentasinya kita klik 2 kali di diagram batang. Kemudian kita pilih show of label atau seperti yang ada di gambar. Kemudian kita pilih close dan akan terlihat presentasi dari bidang keahlian dosen di STIE. Untuk yang keempat atau D, kita disuruh membuat grafik lingkaran. Hampir sama caranya, namun untuk grafiknya kita pilih P karena berbentuk lingkaran. Kemudian kita pilih define, kemudian kita pilih menu sum of variance, lalu kita masukkan data usia karena untuk mengembangkan rata-rata usia. Lalu di pilihan menu define scales kita masukkan variabel bidang keahlian, kemudian kita klik OK. Baik, di sini sudah terlihat diagram lingkarannya, namun belum terdapat persennya. Seperti yang tadi, kita klik 2 kali pada diagram, kemudian kita pilih show of label atau seperti yang tadi yang ada gambarnya. Nah, untuk bidang keahlian dan persen kita ubah menjadi di atas dan usia kita ganti ke bawah ya teman-teman, untuk kita bisa mengetahui tingkat presentasinya. Kemudian kita klik apply dan diagram akan menunjukkan presentasi bidang keahliannya teman-teman. Baik, di sini sudah terlihat presentasi bidang keahlian berdasarkan rata-rata usia dosen. Dan ini sudah menjawab untuk soal yang keempat atau soal D. Untuk soal terakhir, kita membuat grafik garis menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan tingkat pendidikan. Untuk grafik garis kita pilih line ya teman-teman, karena berbentuk garis. Kemudian kita pilih define. Kemudian kita memilih pilihan other statistik dengan memasukkan variabel data usia. Kemudian untuk kategori axis kita isikan dengan tingkat pendidikan dosen ya teman-teman. Setelah itu kita pilih OK dan SPSS akan mengolah data. Baik, di sini sudah terdapat diagram garisnya, namun belum ada presentasinya. Sama seperti tadi, kita klik 2 kali di grafik, lalu kita pilih show of label atau seperti yang ada di kursor ya teman-teman. Kemudian untuk tingkat pendidikan dan persen kita ubah ke atas dan usia kita pindah ke bawah seperti tadi teman-teman. Setelah itu kita klik apply dan
grafik akan menunjukkan presentasenya. Baik, di sini sudah terdapat presentasi di grafik garisnya teman-teman untuk tingkat pendidikan berdasarkan rata-rata usia dosen di STI Bank BPD Jawa Tengah. Baik teman-teman, di sini kita sudah selesai menyelesaikan latihan 2. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.